إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pada awalnya bumi dan langit ini dulunya satu. Kemudian Allah ledakan. Jadilah dia menjadi tata surya kita sekarang ini. Ada di antaranya langit dan juga bumi. Hal tersebut dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwasanya dahulunya bumi dan langit itu adalah satu, kemudian kami pisahkan mereka dan kami jadikan segala sesuatu dengan air menjadi hidup. Kenapa mereka masih tidak mau beriman? Jadi ingin saya katakan bahwa awalnya bumi dan langit itu dulunya satu. Kemudian Allah ledakkan, dan teori itu kita kenal dengan teori Big Bang. Ada beberapa pendapat, diantaranya ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadinya kira-kira 4 miliar tahun yang lalu. Ada pendapat lain mengatakan 9 miliar tahun yang lalu. Wallahu a'lam. Katakanlah kita ambil peristiwa itu terjadinya 4 miliar tahun yang lalu. Proses penciptaan langit dan bumi ini kira-kira 4 miliar tahun yang lalu. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi itu, sekaligus juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bilangan bulan. Ada 12. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Hal tersebut dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Dan itu sudah menjadi ketetapan pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 12 bulan itu sudah berlangsung 4 miliar tahun. Dan di antara 4 bulan itu, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Arba'atun hurum. Bulan apa saja dia? Bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, tiganya berurutan, satunya terpisah. Yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Jadi kemuliaan 4 bulan ini sudah ditetapkan 4 miliar tahun yang lalu. Mungkin sebagian kita bertanya, loh kok Ramadan tidak ada? Ya, Ramadan baru mulia belakangan. Ya, Ramadan baru mulia di zaman Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dia kemuliaannya belakangan, tapi kemuliaan Ramadan ini melampaui 4 bulan yang sudah 4 miliar tahun dimuliakan. Pertanyaannya, apa yang membuat Ramadan menjadi mulia? Dia datang belakangan, jadi 4 miliar tahun yang lalu ketika Allah menetapkan kemuliaan 4 bulan tadi itu, Ramadan belum ada apa-apanya. Ramadan belum dikenal seperti sekarang ini. Dia baru mulia di zaman Nabi Muhammad SAW. Apa yang membuat Ramadan ini menjadi meledak? Tidak ada yang lain. Yang menyebabkan dia menjadi hebat adalah karena Al-Quran turun bulan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini yang membuat Ramadan menjadi hebat. Dan ini akan menjadi ketetapan. Siapapun, apapun, segala sesuatu yang bertemu, berinteraksi, apalagi berteman dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Dulu ada orang yang pekerjaannya mengangon kambing. Pekerjaan yang saya kira secara sosial dia sangat rendah. Ya, kalau kita ditawari pekerjaan itu, saya kira hampir seluruh kita menolak angon kambing kembali. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih orang itu menjadi orang yang pertama kali menerima Al-Quran. Dan kemudian tiba-tiba dia menjadi khairul anam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling hebat. Orang itu namanya Muhammad SAW. Dulu ada satu komunitas yang peradabannya jelek banget. Mungkin tidak ada lagi sepanjang sejarah umat manusia sampai hari kiamat nanti satu komunitas yang peradabannya jangan lebih jelek, sama jeleknya dengan mereka, nggak akan ada. Komunitas itu namanya Quraisy. Mereka lebih jelek daripada ternak. Hobinya mabuk, judi, zina, tawuran, nyembah berhala, ngubur anak perempuan hidup-hidup. Anak lagi main karet sama temen-temennya, tarik, cemplungin ke sumur, diurut pakai pasir. Ya, saya kira tidak ada di dunia ini satu komunitas yang peradabannya lebih jelek dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran di tempat itu. Sengaja
Allah turunkan Quran di tempat yang paling buruk supaya kita semua tahu bahwa Quran itu bukan sekedar buku, ya buku yang menyelesaikan berbagai persoalan. Tiba-tiba mereka menjadi khairul umat yang terbaik. Allah katakan dalam Quran, kuntum khaira ummatin. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Di situ Allah menggunakan bentuk superlatif. You are the highest. You are the best. Tidak akan ada lagi sampai hari kiamat satu komunitas yang melampaui mereka kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan sebaik-baiknya kurun adalah karni. Summa yaluna. Sebaik-baiknya zaman itu adalah zaman. Kemudian zaman sesudah zaman tabi'in, dan kemudian zaman tabi'ut tabi'in. Apa yang membuat mereka menjadi begitu hebat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kah? Bukan. Yang membuat mereka hebat lebih kepada Al-Quran Al-Karim. Kalau yang membuat mereka hebat itu Nabi, maka seharusnya ketika Nabinya wafat, selesai juga peradaban mereka. Tapi Nabinya wafat, peradaban mereka terus makin berkibar. Jadi ada seorang analis mengatakan yang membuat mereka hebat itu lebih kepada Al-Qur'annya. Tentu ada juga peran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah yang mengajari Al-Quran kepada masyarakat Quraisy pada waktu. Dulu tidak ada malam yang istimewa. Semua malam nilainya sama. 365 malam semua nilainya sama. Tiba-tiba ada malam yang meledak, nilainya setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita bagi 12 itu sekitar 83,3 tahun. Atau dengan kata lain seumur hidup. Apa yang membuat dia menjadi hebat? Karena Al-Quran turun lagi. Jadi jangan kita salah mengerti bahwa malam itu malam mulia. Nah, karena itu Allah turunkan Al-Quran malam itu. Bukan. Malam itu awalnya malam biasa-biasa saja. Karena Allah turunkan Al-Quran malam itu, maka dia menjadi meledak. 1000 bulan. Ada 2 ayat yang menjelaskan itu. Pertama di dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Redaksinya mirip dengan surah Al-Qadar yang kita hafal selama ini. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Berkah itu artinya bertambah nilai, ziyadatul khair. Ada tempat yang berkah, ada waktu yang berkah. Tempat berkah apa saja? Masjid ini tempat berkah. Kalau kita sholat di rumah laki-laki, poinnya 1. Kita geser berapa meter ke masjid ini, poinnya jadi 27. Nah, itu berkah. Beda lagi ketika kita sholat di Masjid Nabawi, itu poinnya 1000. Kita sholat di Masjidil Haram, poinnya 100.000 kali. Itu namanya tempat berkah. Selain tempat berkah juga ada waktu berkah. Apa saja bulan Ramadan dia waktu berkah. Ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan akan Allah nilai dengan nilai ibadah fardu. Tidak ada ceritanya kecuali Ramadan. Katakanlah sekarang ini kan belum masuk Ramadan.
Nanti malam kita sholat isya. Setelah kita salam dari sholat isya kita, assalamualaikum, terus kita langsung berdiri qiyamul lail sampai azan subuh. Mungkin bisa 100-200 rakaat kita dapat. Tapi segitu pun banyaknya dia tidak akan pernah melampaui nilai sholat subuh yang hanya 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat subuh itu sholat fardu. Ya. Di dalam bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang sunnah akan dilihat dengan ibadah yang fardu. Ibadah yang fardu dilipat menjadi 70 kali lipat. Itu namanya bulan berkah. Ya. Misalnya sekarang ini saya bersedekah 1 juta. Maka sedekah saya itu menurut Al-Quran di sisi Allah akan berlipat antara 10 sampai 700 kali. Yang 10 dijelaskan dalam surah Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali kebaikan seperti yang dia. Jadi kalau saya sedekah sekarang ini masih bulan Sya'ban 1 juta, maka dia akan menjadi 10 juta. Atau bisa sampai 100 juta, sampai 700 juta. Jelaskan dalam surah Al-Baqarah 261. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti orang menanam sebuah biji. Dari sebuah biji itu tumbuh 7 cabang. Dari tiap-tiap cabang itu tumbuh 100 biji. Jadi 700. Itu di bulan lain. Kita ambil yang besar supaya kita semangat. 700 kali. Bagaimana kalau saya bersedekah tanggal 1 Ramadan nanti? Ya, yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi 70 kali. Jadi kalau saya sedekah bulan Ramadan 1 juta jadi berapa? 70 juta? Bukan. Semua ketentuan yang berlaku di luar Ramadan, dia juga berlaku ketika Ramadan. Jadi ketentuan 700 itu tetap berlaku. Kalau saya bersedekah di Ramadan jadi 70 juta, di mana berkahnya? Jadi malah lebih kecil. Sedangkan di luar Ramadan bisa sampai 700 juta. Tidak begitu itu. Kalau saya bersedekah masuk tanggal 1 Ramadan nanti menghitungnya 1 juta dikali 700 dikali 70. Jadi 49 miliar. Itu namanya bulan. Beda lagi ketika saya bersedekah 1 juta bertepatan dengan Lailatul Qadar. Gimana nih? 1 juta dikali 700, ya, surat Al-Baqarah 261 dikali 70, karena Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Kemudian dikali 1000 dikali 30. Nanti bisa dicek lagi di rumah. Saya menghitung itu 1470 triliun. Itulah keberkahan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi bisa kita kuantifikasi. Ya, apa yang membuat dia menjadi mudah? Al-Quran turun malam. Kita mengenal miliaran malaikat, ada miliaran. Yang wajib kita kenal paling tidak 10. Dari sekian miliar lebih juga triliun jumlah malaikat, ada satu kaptennya. Siapa kaptennya? Jibril. Kenapa Jibril menjadi kaptennya para malaikat? Sayyidul Malaikat.
Ramadan disebutnya Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan-bulan. Jibril lah yang membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan ini semua fakta-fakta bahwa segala sesuatu, apapun siapapun yang berteman dengan Al-Quran, dia akan menjadi hebat, dia akan menjadi mulia. Sekarang semuanya berpulang pada kita. Maukah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai teman kita? Dan kita akan memasuki bulan Al-Quran, bulan kesempatan. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengeluh 1400 tahun yang lalu dalam surah Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku sudah menjadikan, sudah, apanya fi'il madhi, bentuk past tense. Padahal kejadiannya belum. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah memprediksi bahwa umatnya akan menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, dihijrahi. Kita sudah beramai-ramai hijrah dari itu. Kita buktikan bahwa apa yang Nabi khawatirkan tidak terjadi di sini. Pastikan setiap kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai nanti kita mati, Allah tanya apa agamamu? Agama saya Islam. Bisa kamu baca Quran? Tidak bisa. Loh, ngapain aja kamu saya kasih umur 70 tahun di dunia sampai tidak bisa baca Quran? Ayo kita selesaikan sebelum nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya itu semua kepada kita. Tidak ada alasan di kota ini orang tidak bisa baca Quran. Metodenya begitu banyak. Semua orang banyak yang siap membimbing kita. Tinggal kita mau atau tidak. Ya, setelah itu ayo setelah kita baca, kita pelajari supaya kita paham bahwa dia itu petunjuk, bukan cuma sekedar media untuk mendulang pahala. Ya, pahala biarkanlah malaikat yang mengatur, yang menghitung. Jangan kita sibuk mengambil alih pekerjaannya malaikat. Itu malaikat yang menghitung pahala. Kita sibuk bertanya, informasi apa, pengetahuan baru apa yang saya dapatkan setelah saya membaca Quran, itu mesti. Ya. Kemudian setelah itu ayo kita aplikasikan yang bisa kita aplikasikan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dan bangsa kita menjadi orang-orang hebat dan bangsa yang hebat bersama Al-Quran. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.